Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah aku dengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hajor, dan ke dalam tangan orang Filistin, raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan,
dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu pun mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Samuel minta undur diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemarin kita telah merenungkan firman Tuhan bagaimana orang Israel meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Mereka tidak lagi menghendaki Allah sebagai raja mereka yang memimpin mereka. Sehingga ketika mereka meminta seorang raja untuk memimpin mereka, Allah memilih Saul yang diurapi oleh Allah melalui Samuel, sehingga Saul terpilih dan dilantik oleh Samuel menjadi raja atas orang Israel. Dan ketika Samuel telah melantiknya dan Saul akan ditetapkan menjadi raja, Samuel minta undur diri daripada orang Israel karena dia sudah tua dan sudah ubanan, dan memberikan pemerintahan itu kepada Saul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum Samuel undur diri daripada orang-orang Israel sebagai pemimpin bangsa itu sejak mudanya, dia bertanya kepada bangsa itu, kepada rakyat itu. Kalau kita tadi membaca Bapak Ibu di pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga dikatakan, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok? Sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Bapak Ibu, sebelum Samuel pergi melepaskan, memberikan tata kepemimpinan itu kepada Saul, dia bertanya kepada rakyat itu, adakah aku ambil darimu seekor lembu, atau sapi, atau keledai, atau aku melakukan kekerasan, atau menerima sogok darimu? Dan bangsa itu menjawab, Bapak Ibu, tidak. Dan ini disampaikan oleh Samuel adalah suatu pernyataan yang sangat penting yang harus dimiliki seorang raja yang telah mereka pilih, yaitu Saul. Sehingga Saul juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Samuel, sehingga Allah boleh memberkati bangsa Israel, memberkati kepemimpinan daripada Saul. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita tadi baca Bapak Ibu di ayat yang ke-14 dan yang ke-15 dikatakan, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Mengapa hal demikian boleh disampaikan oleh Samuel, Bapak Ibu? Karena Samuel telah menyampaikan kepada rakyat Israel, berkata bahwa demikian juga dengan nenek moyangnya ketika keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa dan Firaun, dan ketika mereka sampai kepada tempat yang telah Tuhan janjikan, mereka melupakan Allah, mereka meninggalkan Allah, mereka memilih menyembah kepada dewa-dewa dan Baal-Baal, sehingga Allah marah kepada mereka dan membiarkan raja-raja yang lain datang menghukum mereka, sehingga mereka mengalami kesakitan. Dan di ayatnya yang ke-10 dikatakan tadi, mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Bapak Ibu, Samuel sebelum undur diri daripada rakyat itu, mengingatkan bangsa itu, mengingatkan Raja Saul yang akan memimpin orang Israel supaya tidak melupakan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika raja itu, ketika orang-orang Israel melupakan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh para nenek moyang mereka ketika mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, mereka mengalami penghukuman daripada Allah. Bukan berkat Allah tidak lagi melimpah dalam hidup mereka, tapi karena ketidaktaatan mereka, karena mereka melupakan firman Allah, melupakan Allah sebagai raja mereka yang telah melepaskan mereka. Namun mereka memilih kepada Baal, sehingga Allah membiarkan mereka dihukum melalui bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga peringatan ini juga disampaikan oleh Samuel kepada rakyat-rakyat
Israel yang menginginkan seorang raja yang terpilih, yaitu adalah Saul, supaya mereka juga tidak melakukan seperti nenek moyang mereka. Namun Raja Saul boleh memimpin sebagaimana Samuel memimpin bangsa ini sejak masa mudanya, di mana dia tidak mengambil skor apapun daripada rakyat yang dipimpinnya, tidak melakukan kekerasan untuk memperkaya diri Samuel. Dan ini juga yang mau diterapkan oleh Samuel kepada Saul, sehingga Saul boleh diberkati Allah dan orang-orang Israel boleh diberkati Allah ketika mereka mau taat, melakukan kehendak Allah, mau taat atas perintah Allah, seperti yang tadi dikatakan oleh Samuel di ayatnya yang ke-14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang Tuhan. Namun ketika mereka tidak mau melakukan itu Bapak Ibu, maka penghukuman akan terjadi seperti yang dialami oleh nenek moyang mereka. Yang ke-15 tadi dikatakan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita ada yang terpilih menjadi pemimpin di buah suatu perusahaan atau pemimpin di tempat-tempat yang lain, terkhusus jadi pemimpin bagi Bapak Ibu, terkhusus untuk kaum bapak sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Mari takutlah akan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati keluarga kita sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel tadi. Ketika kita mau menaati perintah Allah, menaati kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberkati, menolong akan setiap kehidupan kita. Namun ketika kita tidak mau taat, kita akan seperti orang-orang Israel, nenek moyang daripada orang-orang Israel, yang ketika Tuhan telah memberkati mereka, memberikan mereka kecukupan, namun mereka melupakan Tuhan Allah, dan Tuhan Allah membiarkan mereka mengalami penghukuman melalui bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita juga tidak mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita sudah merasakan kecukupan itu, kita mulai melupakan Tuhan Allah. Tuhan akan membiarkan kita, Tuhan akan membiarkan malapetaka itu menghampiri hidup kita. Namun ketika kita mau taat, senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Inilah pesan yang disampaikan oleh Samuel sebelum dia undur diri daripada orang-orang Israel. Demikian juga kepada kita, untuk lebih lagi diberkati oleh Tuhan melalui ketaatan kita ke hati kita yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Samuel sebelum minta undur diri daripada orang Israel, di mana Saul telah terpilih menjadi raja, akan memimpin orang-orang Israel, mengingatkan supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan Allah, berpengharapan kepada Tuhan Allah, tidak sekalipun melupakan Tuhan Allah seperti nenek moyang orang-orang Israel yang ketika mereka telah sampai ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan, mereka mulai melupakan Tuhan dan menyembah kepada para Baal, sehingga Allah mengizinkan orang-orang asing yang tidak mengenal Tuhan boleh menghukum mereka, sehingga mereka berteriak meminta tolong kepada Tuhan Allah, dan Allah kembali menolong mereka. Demikian dengan hidup kami Tuhan, ajar kami senantiasa berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.